Malam semakin larut. Hari itu Rabu 27 Oktober 2021. Hairul Amin, seorang pria paruh baya, mengendarai sepeda motor seorang diri di jalan sepi menuju rumahnya yang berlokasi di Jalan Jeruk, Nagasari, Karawang Barat. Tiba-tiba dua pria yang berboncengan dengan sepeda motor menyalip Hairul dan berusaha menghalangi laju sepeda motornya. Hairul berusaha mengelak dan berhasil. Sepeda motornya terus melaju, tapi ternyata ada dua pria lain yang juga bersepeda motor mengejarnya. Hairul memacu sepeda motornya sebab rumahnya semakin dekat. Namun sial, sekitar 4 meter dari rumah, komplotan pria yang mengejarnya membacok lalu menikamnya. Hairul sempat melawan dan berteriak, namun sia-sia. Para pelaku bergegas pergi, meninggalkannya begitu saja sekarat di atas aspal. Sementara itu di rumah sekitar pukul 11 malam, Rizka, anak perempuan Hairul, mendengar teriakan seseorang dari luar rumah, mirip suara ayahnya. Rizka juga mendengar suara sepeda motor, sepertinya lebih dari satu. Dia bergegas keluar dan menemukan pemandangan mengerikan. Ayahnya, Hairul, terkapar di jalan bersimbah darah, kakinya tertindih motor miliknya. Rizka langsung mengangkat motor. Bagian kepala sang ayah mengeluarkan banyak darah. Pria itu masih bergerak, menjulurkan tangan, namun kemudian tangan itu terkulai. Dia tidak bergerak lagi. Rizka bergegas membangunkan ibunya Neliwati yang sedang tidur. Dia juga minta bantuan karyawan rumah makan milik mereka. Semuanya bergegas menuju lokasi, melihat kondisi Hairul. Sang istri Neliwati histeris melihat kondisi suaminya yang mengerikan. Saat itu warga sekitar sudah berkumpul. Neliwati minta tolong agar Pak RT segera dipanggil. Hairul dilarikan ke RSUD Karawang. Kejadian itu juga dilaporkan kepada polisi yang langsung datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi korban. Hairul dinyatakan meninggal dunia. Usai otopsi, pada Kamis siang 28 Oktober 2021, pihak kepolisian mengantar jenazah Hairul ke rumah duka di Jalan Jeruk, Nagasari, Karawang. Sang istri Neliwati dan anak-anaknya serta pihak keluarga lainnya sudah menunggu. Neliwati sempat membuka kain yang menutupi wajah suaminya. Dia menjerit, menangis. Hari itu juga jenazah dimakamkan. Hairul Amin meninggal di usia 54 tahun. Tampaknya semuanya berjalan sesuai rencana. Suaminya tewas sudah. Neliwati segera menghubungi orang suruhannya, Otong. Untuk sementara jangan hubungi saya. Tujuannya tentu saja agar polisi tidak curiga. 5 hari setelah sang suami tewas, tepatnya pada 1 November 2021 siang hari, Neliwati memutuskan menemui orang suruhannya, Otong dan Herdi, di Mall Ramayana. Wanita itu menyerahkan uang tunai 10 juta rupiah sebagai upah membunuh sang suami Hairul Amin. Nanti sisanya akan saya bayar 1 bulan lagi jika situasi sudah aman. Begitu janjinya. Neliwati tidak sadar, ada yang mengintai dirinya. Kematian Hairul tidak wajar. Menurut polisi, kejadian yang menimpa pria itu bukan kecelakaan. Rekaman CCTV di lingkungan perumahan menunjukkan para pelaku menyerang Hairul dengan senjata tajam hingga pria itu tewas. Hasil otopsi juga menunjukkan banyak luka akibat sajam di kepala dan tangan Hairul. Apa motif para pelaku membunuh korban? Kalau motifnya perampokan atau pembegalan, tidak mungkin sebab tidak ada barang-barang yang hilang, termasuk sepeda motor Hairul yang ditinggalkan begitu saja di TKP. Dalam kasus seperti ini, wajar saja jika pihak pertama yang dicurigai adalah orang terdekat. Terlebih polisi juga memperoleh informasi rumah tangga Hairul dan sang istri Neliwati tidak harmonis. Polisi pun mengawasi gerak-gerik Neliwati. Wanita itu kerap menghubungi seorang pria bernama Otong. Dan pada 1 November, dia bertemu dengan Otong di Mall Ramayana. Polisi tidak mengatakan apapun pada Neliwati sebab mereka ingin terlebih dulu mendapatkan informasi dari Otong. Mereka datangi pria itu dan menginterogasinya. Kecurigaan polisi terbukti. Otong mengaku terlibat pembunuhan Hairul, namun otak kejahatan bukan dirinya, melainkan Neliwati, istri Hairul. Menurut Otong, banyak pelaku terlibat dalam pembunuhan itu. Total 8 orang termasuk Neliwati sang istri. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, polisi berhasil meringkus 6 pelaku, yakni Agus Marjuki alias Otong,
pekerjaan driver ojek online. Herdi Sawaludin, pekerjaan buruh lepas. Rian, pekerjaan buruh lepas. Maulana Hasanuddin, pekerjaan wira swasta. Dan Burhanuddin alias Bucek, pekerjaan wira swasta. Dua orang lainnya yakni Aun Syamsuddin dan Andi Buron dan masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang. Sedangkan Neliwati Munaf sebagai otak pembunuhan diringkus oleh polisi berpakaian preman saat berada di rumah makan Padang miliknya. Dari hasil penyidikan terungkap memang para pelaku ini sudah merencanakan sejak bulan September. Jadi memang ini pembunuhan berencana karena direncanakan sejak bulan September tahun 2021. Motifnya, istri korban sakit hati atau dendam dengan perilaku korban. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Karawang, semuanya terbongkar, baik tentang kronologi pembunuhan, juga tentang drama rumah tangga yang selama 1 dekade telah menggerogoti pernikahan Pasutri Neliwati dan Hairul. Begini ceritanya. Sekilas Pasutri, Hairul Amin, dan Neliwati punya segalanya. Mereka dikaruniai 3 anak, punya rumah megah. Mereka juga memiliki usaha rumah makan Padang Sinar Minang yang berlokasi di pinggir jalan yang ramai di kawasan Nagasari, Karawang Barat, tak jauh dari rumah mereka. Selain itu, mereka juga punya usaha kontrakan. Meski demikian, pernikahan mereka tidak bahagia. Neliwati sakit hati melihat sepak terjang suaminya. Menurutnya, pria itu suka main perempuan, nikah sana, nikah sini. Sehari-hari rutinitas Hairul dari pukul 7 pagi hingga 1 siang main tenis di gelanggang olahraga Panatayuda Karawang. Lalu setelah itu makan siang di rumah makan Padang Sinar Minang milik mereka. Usai makan, Hairul pulang ke rumah untuk tidur. Kemudian sekitar pukul 5 sore, dia datang lagi ke rumah makan Sinar Minang untuk minta uang jajan pada sang istri Neliwati dan baru pulang ke rumah larut malam sekitar pukul 11. Anak-anak Neliwati dan Hairul juga membenarkan perkataan ibunya. Ilham, salah seorang anak, mengatakan pernikahan orang tuanya tidak harmonis karena sang ayah Hairul punya istri lain. Sehari-hari ayahnya kerap berada di luar rumah, bermain di Gor Panatayuda, dan tidak bekerja. Yang menjalankan usaha rumah makan adalah sang ibu Neliwati. Rizka, anak perempuan Neliwati dan Hairul, juga membeberkan pernikahan orang tuanya tidak harmonis. Sebabnya sang ayah punya banyak istri dan kerap berutang kepada ibunya Neliwati. Di antara keduanya juga ada konflik berebut harta. Menurut Rizka, ibunya sempat ingin bercerai dengan ayahnya, tapi karena memikirkan anak dan ada masalah tentang pembagian tanah, perceraian pun batal. Rizka mengaku dirinya pernah berselisih dengan sang ayah karena dia menegur kelakuan sang ayah yang punya istri lagi. Sehubungan dengan pernikahannya, Neliwati mengatakan sudah 10 tahun dirinya capek dan sakit hati sebab Hairul suka selingkuh dan menikah lagi hingga punya anak. Untuk membiayai kegiatannya itu, Hairul selalu minta uang pada dirinya. Hal inilah yang membuat Neliwati tak kuat lagi, hasratnya untuk menyingkirkan sang suami sudah memuncak. Pada Maret 2021, di rumah makan Sinar Minang yang berlokasi di Jalan Panatayuda, Nagasari, Karawang Barat, Neliwati curhat pada salah seorang pelanggannya, yakni Agus Marjuki alias Otong, driver ojek online. Neliwati mengeluh pernikahannya dengan Hairul tidak harmonis. Dia sakit hati karena Hairul sering menikah sampai 4 kali, juga kerap minta dan mengambil uang. Pria itu juga tidak bekerja dan sering pulang malam. Tolong santet Hairul, pinta Neliwati pada Otong. Agus Marjuki alias Otong menyanggupi. Dia pun membawa Neliwati ke kampung Cikelor, Rengas Dengklok, dan memperkenalkannya kepada Herdi Sawaludin. Herdi bisa membantu mencarikan dukun santet. Biayanya 5 juta rupiah. Neliwati setuju, dan 3 hari kemudian di rumah makan Sinar Minang, wanita itu memberikan uang sebesar 5 juta rupiah kepada Otong untuk diserahkan kepada Herdi sebagai ongkos dukun santet. Namun ditunggu-tunggu hingga 2 bulan berlalu, Hairul tetap baik-baik saja. Tampaknya santet gagal. Neliwati pun minta Otong mengantarnya kembali bertemu Herdi.
Saat itu Herdi menyarankan agar Neliwati menyewa jasa orang untuk membunuh Hairul. Ada orang yang bersedia melakukannya, yakni Iskandar. Biayanya 30 juta rupiah, demikian kata Herdi. Baiklah, kata Neliwati. Dia memberikan pembayaran awal sebesar 10 juta rupiah. Wanita itu juga menandatangani perjanjian bermeterai 10.000 rupiah. Perjanjian itu memuat tanggung jawab Neliwati menjamin kebutuhan hidup para pelaku pembunuhan beserta keluarga jika kelak sesuatu yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan hukum menimpa mereka. Dan demikianlah Otong, Herdi, dan Iskandar pun mulai beraksi. Mereka memantau pergerakan Hairul yang setiap hari nongkrong di Gor Panatayuda tak jauh dari rumahnya. Tapi rencana mereka membunuh tidak terrealisasi. Sepertinya mereka perlu tambahan orang lagi. Kepada Otong, Herdi, dan Iskandar mengenalkan 4 orang lainnya, yakni Rian, Burhanuddin alias Bucek, Aun Syamsuddin, dan Andi. Kini total jumlah mereka 7 orang. Namun seminggu kemudian Otong mendapat informasi dari Herdi bahwa Iskandar membawa kabur uang 10 juta rupiah yang telah diberikan Neliwati. Sial, tapi tak masalah, rencana tetap berlanjut. Pada September 2021 sekitar pukul 9 malam di Gor Panatayuda, Otong bersama Herdi, Rian, Bucek, Aun Syamsuddin, Andi, dan seorang lagi bernama Maulana menyusun rencana pembunuhan Hairul Amin. Kepada rekan-rekannya Otong mengatakan, Neliwati ingin aksi pembunuhan dirancang seolah-olah pencurian rumah. Tapi Herdi menolak dan menyarankan agar pembunuhan dilakukan seolah Hairul jadi korban begal. Semuanya setuju. Percobaan membegal Hairul dilakukan 2 kali, namun gagal karena saat itu banyak orang. Akhirnya pada Rabu 27 Oktober 2021, pukul 7.30 malam, tibalah saat yang tepat. Neliwati menelpon Otong dan memberitahu keberadaan sang suami Hairul di kedai ayam bakar di Gor Panatayuda. Otong sempat masuk ke kedai tersebut pura-pura membeli air mineral sekalian mengintai Hairul. Otong lalu menghubungi ke-6 rekan-rekannya yang lain. Mereka berkumpul di sebuah minimarket di dekat Gor Panatayuda sambil mengawasi dan menunggu Hairul pulang. Sekitar pukul 11 malam, dengan sepeda motornya, Hairul pulang menuju rumahnya di Jalan Jeruk yang jaraknya tidak jauh. Otong CS segera beraksi, membuntuti Hairul dengan sepeda motor. Otong yang berboncengan dengan Aun menyalip Hairul dan berusaha menghalaunya namun gagal. Hairul terus melaju. Bucek yang berboncengan dengan Andi kemudian mengejar, tetapi kalah cepat dengan Hairul. Sementara itu Otong dan Aun berhasil memepet Hairul. Saat itu rumah Hairul sudah dekat, hanya tinggal 4 meter. Aun tidak menunggu lagi, dia langsung membacok Hairul beberapa kali dengan sebilah golok. Hairul berusaha menangkis hingga dirinya terjatuh ke aspal. Sepeda motor menindih kakinya. Rian segera turun dari sepeda motor dan dengan badik menikam Hairul berkali-kali. Tugas tuntas. Para pelaku bergegas pergi meninggalkan Hairul seorang diri, terkapar di tengah jalan gelap. Demikianlah kronologi kejadian yang disampaikan di persidangan. Saksi-saksi turut dihadirkan di persidangan. Selain 2 anak Neliwati dan Hairul, juga Pak RT Asep. Menurut Pak RT, sudah 20 tahun dia mengenal Hairul Amin sejak pria itu membuka usaha rumah makan Sinar Minang di Karawang Barat. Menurut Pak RT, keluarga Hairul tidak harmonis karena Hairul sering main perempuan dan memiliki banyak istri simpanan. Bahkan Pak RT pernah dikenalkan Hairul pada seorang di antaranya. Pak RT mengatakan sehari-hari Hairul tidak bekerja dan hobi main tenis dan nongkrong di Gor Panatayuda, sedangkan rumah makan dikelola sang istri Neliwati. Ezrina, kakak kandung Hairul, juga ikut bersaksi di persidangan. Menurutnya, dia mengetahui berita tewasnya Hairul dari anak kandung Hairul. Kemudian pada Kamis 28 Oktober 2021, sekitar pukul 6 pagi, Ezrina mendatangi rumah duka di Jalan Jeruk. Di sana dia bertemu Neliwati, 3 anaknya serta keluarga lainnya. Saat itu jenazah Hairul masih di RSUD untuk diotopsi. Perasaan Ezrina saat itu tidak enak sebab dia mendapat informasi Hairul meninggal diduga karena dibunuh.
Sekitar pukul 12 siang, jenazah Hairul Amin tiba di rumah duka diantar oleh pihak kepolisian. Menurut Ezrina, saat itu Neliwati sempat membuka bagian wajah jenazah, lalu menjerit dan menangis. Hari itu juga jenazah Hairul Amin dimakamkan. Malamnya, pukul 7.30, Ezrina kembali mendatangi rumah duka untuk menghadiri pengajian. Saat itulah dia kembali mendapat informasi dari adiknya bahwa Hairul meninggal karena pembunuhan, sebab ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tangan, dan badan. Diduga Hairul dibunuh beberapa orang bermasker yang menggunakan sepeda motor. Namun anehnya, Ezrina mendengar informasi bahwa Neliwati ingin laporan tentang kasus tewasnya Hairul yang tengah diproses di kepolisian segera dicabut. Alasannya karena biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus kasus itu. Ezrina tentu saja heran mendengar keinginan Neliwati itu, karena Hairul Amin adalah Ketua Persatuan Keluarga Daerah Pariaman atau PKDP. Ezrina pun mendatangi pengurus PKDP dan mohon bantuan mereka agar kasus pembunuhan Hairul tetap diproses dan segera diungkap pihak kepolisian. Namun kemudian lewat anak sulungnya, Neliwati menyampaikan pesan kepada Ezrina agar dirinya jangan bertindak seperti itu. Menurut Ezrina, sang adik Hairul memang telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Upi. Wanita itu dan anaknya yang berusia 2 tahun pernah dikenalkan kepada Ezrina. Lalu sekitar tahun 2018 saat berada di rumah makan Sinar Minang, Hairul pernah mengaku pada Ezrina dia sudah menikah lagi dan memiliki 1 anak lainnya. Dan 3 bulan sebelum kejadian menurut Ezrina, Hairul mengatakan lagi padanya dia telah bercerai dari istri ketiganya. Saat itu Hairul menunjukkan foto pacar barunya. Karena kesal, Ezrina tidak menanggapi. Menurut Ezrina, hubungannya dengan Neliwati kurang harmonis, sebab Neliwati menganggap dia menutupi rahasia Hairul yang memiliki hubungan dengan banyak wanita. Ketika kemudian terbongkar bahwa Neliwati terlibat pembunuhan suaminya dan dalam proses untuk disidang, pihak keluarga Neliwati mendatangi Ezrina dan menawarkan santunan, juga menyampaikan permohonan maaf dan mengajukan perdamaian dengan keluarga almarhum Hairul Amin. Namun Ezrina menolak menandatangani perdamaian karena khawatir proses hukum terhadap Neliwati akan dihentikan atau dicabut. Tapi Ezrina mengaku dia sudah memaafkan Neliwati secara Islam. Ezrina juga meminta pembagian aset almarhum Hairul dengan alasan untuk wakaf almarhum dan untuk istri-istri Hairul lainnya. Sementara itu di persidangan, anak-anak Neliwati dan Hairul yakni Ilham dan Rizka telah memaafkan ibu mereka dan mohon majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya pada sang ibu Neliwati. Pada September 2022, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis 13 tahun penjara bagi ke-6 pelaku, termasuk Neliwati sebagai otak pembunuhan, sedangkan 2 pelaku lainnya buron. Jika Neliwati menjalani hukumannya secara penuh, maka kemungkinan tahun 2034 atau 2035 dirinya bebas dalam usia sekitar 62 tahun. Bagaimana menurut kalian vonis hukuman bagi Neliwati? Apakah cukup atau terlalu ringan? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.